Sahabat petani muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'mara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha." Barang siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut. Dalam hadis lain, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Para ulama ahli fikih berdalil dengan dua hadis di atas dalam pembahasan Ihya'ul Mawad. Apa itu Ihya'ul Mawad? Ihya artinya menjadikan hidup. Al-Mawad artinya tanah yang mati karena kosong dari kepemilikan maupun kosong dari kepentingan, baik kepentingan khusus seperti tanah yang diperuntukkan khusus buat cagar alam, maupun kosong dari kepentingan umum, misal tanah yang diperuntukkan untuk pemakaman umum. Ini adalah jenis tanah yang tidak terjamah oleh manusia. Apabila ada tanah yang memenuhi kriteria tersebut, maka bisa dilakukan penggarapan dan penguasaan tanah tersebut sehingga bisa ditanami tanaman maupun dibangun bangunan sekaligus menjadi miliknya. Kegiatan seperti ini dalam kitab fikih disebut sebagai Ihya'ul Mawad. Meskipun sekarang ini kita hidup di Indonesia, sudah tidak ada jenis tanah tersebut, tidak tanah yang tidak terjamah oleh manusia, tanah yang tidak bertuan, karena semua tanah sudah dimiliki baik oleh negara maupun adat. Maka yang mungkin dilakukan adalah sebatas pengelolaan untuk tanah negara yang terlantar, sebatas menggarap tanah dan menggunakannya, misalnya berupa penguasaan hak guna usaha dan hak guna bangunan, sebatas pemanfaatan lahan tanpa bisa dimiliki dan tetap menjadi milik negara. Yang jelas, ada pesan penting dari ajaran Islam dari konsep Ihya'ul Mawad, yaitu anjuran memakmurkan tanah, anjurkan menghidupkan tanah, anjuran untuk mencegah tanah jangan sampai terlantar, anjuran agar tanah digarap. Lalu bagaimana dengan lahan tidur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti tanah tidur adalah tanah terbuka yang tidak digunakan oleh pemiliknya secara ekonomis. Kalau pemiliknya muslim, pemilik dari tanah lahan tidur itu adalah seorang muslim, maka hendaknya segera menggarapnya atau menawarkan kepada orang lain untuk menggarap tanahnya tersebut, karena ajaran Islam menganjurkan memakmurkan tanah. Apabila pemiliknya bukan muslim, maka hendaknya kita yang muslim meminta izin menggarapnya, meskipun dengan cara menyewa ataupun cara bagi hasil. Wallahu a'lam bishawab.